Ageng Sriwindari. Saya Rizdiana Syarifatul Hidia. Saya Rizdiani. Saya Suni Saidah. Saya Warisman. Saya Raka Silvestiran. Di sini kami akan mempresentasikan membawa hasil kerja kami, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1949. Baik, sebelum memasuki pembahasan ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini, di mana yang pertama yaitu bagaimana dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Lalu yang kedua akan dijelaskannya bagaimana keunggulan NKRI di bidang Dipolexes Burhan Kam pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai dengan 1949. Baik, sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu sejarah singkat sesaat setelah diproklamasikannya kemerdekaan tahun 1945. Sejak saat itu, banyak sekali terjadi dinamika persatuan kesatuan bangsa. Salah satunya yaitu menghadapi kolonial Belanda yang pada saat itu kolonial Belanda tidak ingin mengakui secara sah bahwa Indonesia telah merdeka. Padahal pada kenyataannya Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara terang-terangan kepada seluruh dunia tanggal 17 Agustus 1945. Belanda datang kembali untuk menjajah Indonesia melalui agresi militer, namun akhirnya tahun 1949 Belanda akhirnya mengakui bahwa Indonesia telah merdeka. Untuk lebih rincinya akan lebih dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi NKRI pada saat setelah diproklamasikannya kemerdekaan, khususnya di bidang Dipolexes Burhan Kam, di mana dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai dasar negara adalah Pancasila. Keunggulannya yaitu NKRI mempunyai sumber ideologi yang kuat sehingga dapat mempertahankan kemerdekaan karena memang pertahanannya juga sangat kuat, yaitu ideologi Pancasila. Tapi jika dikaitkan dengan masa revolusi kemerdekaan, penerapan Pancasila tentu belum bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya dan juga semua kekuatan negara difokuskan untuk mempertahankan keutuhan kemerdekaan. Semua kekuatan negara difokuskan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Banyak sekali tantangan dalam penerapan Pancasila pada masa itu. Di antaranya banyak sekali pemberontakan DITI, pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan RMS, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, di bidang politik akan dijelaskan oleh teman saya. Indonesia pada tahun-tahun setelah kemerdekaan tidak banyak membuat catatan sejarah tentang perkembangan demokrasi. Namun pada periode tersebut memiliki perkembangan pelaksanaan demokrasi, yaitu satu, yang pertama melakukan sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang bagian pertama menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mengesahkan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dua, adanya keputusan hak-hak politik secara meluas. Yang ketiga, adanya keputusan kekuasaan presiden yang dibatasi. Yang keempat, terbentuknya partai-partai politik. Berdasarkan pada peraturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI. Dengan demikian tidak menyalahi MPR dan DPR belum dimanfaatkan karena belum diselenggarakannya pemilihan umum. Lembaga-lembaga tinggi yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, BPA, BPK, dan MA belum bisa diwujudkan dikarenakan keadaan darurat dan harus dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu PPKI mencantumkan dua ayat tambahan yang menegaskan yang pertama, dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Raya, Presiden Indonesia
Indonesia mewajibkan dan menegaskan peraturan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, setelah 6 bulan terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis tersebut disidangkan. Selanjutnya adalah keunggulan NKRI di dalam bidang ekonomi. Keunggulan NKRI di bidang ekonomi di antara lain adalah sumber daya alam yang begitu melimpah sehingga banyak sekali komoditi ekspor. Namun, jika dikaitkan dengan masa revolusi kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia ini pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangatlah kacau dan juga sulit. Latar belakang keadaan ekonomi yang sangat kacau ini disebabkan karena satu Indonesia yang baru merdeka, belum mempunyai pemerintahan yang baik, dan juga di mana belum ada jabatan khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian di Indonesia. Kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi dengan mantap. Yang ketiga, Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi ini. Keunggulan NKRI di bidang seni budaya. Keunggulan secara umum NKRI di bidang sosial budaya yaitu beragamnya budaya yang terdapat di Indonesia. Namun secara tidak langsung revolusi Indonesia yang memaksa perubahan terjadi menimbulkan efek tersendiri terhadap masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa revolusi diwarnai oleh perubahan sosial kebudayaan yang menimbulkan masalah-masalah sosial. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya perubahan perspektif gaya hidup dan kondisi ekonomi masyarakat. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari perubahan tersebut diantaranya kekerasan dalam keluarga, perceraian, perselingkuhan, perkelahian, pelacuran, kemiskinan, penyalahgunaan jabatan dan lainnya. Dari masalah sosial yang terjadi dalam masa revolusi tersebut di organisasi keluarga dan kemiskinan menjadi yang paling dominan. Nah, dari itu tidak ada keunggulan di bidang sosial budaya pada masa revolusi kemerdekaan. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini di bidang pertahanan dan keamanan. Kondisi pemerintah pada saat itu tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini karena rakyat sangat menderita pada saat itu. Kemudian periode Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berakhir dengan seiring kesepakatan konferensi meja bundar yang mengubah bentuk negara ini menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 1 Desember 1949,